Halo teman-teman Suara Juventini, kembali lagi ke majelis taklim kita nih. Masih dalam rangka dalam rangka Ramadan ya. Cari Lailatul Qadar. Ya ini lagi dipimpin sama Ustadz Tile. Ustadz Tile. Oke, gue Jeki. Kita akan bahas banyak mengenai news. Salah satunya adalah kontrak Vlahovic. Terus kita mau bahas Nico Gonzalez. Jadinya lebih baik kita datangkan atau biarin aja di sana. Terus juga rumor-rumor Mercato ya. Dan di sini ada siapa? Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum. Kita ngomongin apa? Mercato Mercati. Oke. Dengan gua Ali. Oke. Dengan siapa? Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riki dari Taman Mini. Lebaran sebentar lagi. Ya, Ustadz, Lebaran terakhir sekalian doanya. Pertama-tama kelamaan ya. Ya saya Kai, member Suara Juventini dari Jakarta Barat. Oke. Lu ngapa beda sendiri sih? Yang lain Madrid. Ya, soalnya gua Barat dari Barat. Coba. Oke, ya teman-teman, kita ada membership ya. Membership kita banyak bisa bersama-sama ngomongin Juventus all day, all time ya. Nggak pernah berhenti ya, ngalah-ngalahin berita perang pokoknya. Anjir lah. Pokoknya Serang mulu nih. terus pokoknya berita tentang Juventus. Terus kedua juga di scan aja kita buat kelangsungan Suara Juventini di dunia ini. Oke, kita langsung aja nih lanjut ke berita-berita yang ada. Ada kabar menarik nih terkait masa depan Vlahovic di Juventus, bahwa sebelum sampai berita ini gua kasih tahu aja bahwa posisi Vlahovic itu bimbang dia. Apakah dia mau cabut, apakah dia mau stay di Juventus? Karena kalau dia harus stay Juventus, dia harus mengurangi gajinya ya. Karena dia juga sadar betul ada juga klub-klub yang sedang mengincar dia ya. Ada rumornya Barcelona, bahkan Bayern Munchen juga ada ya. Bayern Munchen juga ada. Dan sampai berita ini diturunkan, Vlahovic ternyata katanya setuju dipangkas gajinya sampai 7 juta euro. Kemungkinan dia sehabis Spalletti nanti diresmikan, nanti lanjut ke Vlahovic. Kan kemarin berturut-turut tuh. Yes. Habis Weston, terus habis itu Kalulu. dari Yildiz dulu. Yildiz, Weston, terus nanti Locatelli. Locatelli udah ya? Belum. Locatelli belum. baru ini. Udah Locatelli udah. Udah tanda tangan? Udah. Baru banget. Locatelli belum ada gambar ya? Belum. Ya pokoknya nanti kalau nggak Baru salah McKennie doang. Spalletti Ya, McKennie. dulu nih. Kalau nggak salah Spalletti dulu, habis itu antara Locatelli dan Vlahovic. Kalau Jadi Kalau lu udah ya. jadi rally lah extend kontraknya. Nah, ini menjadikan pertanyaan ya, bahwa bagaimana Vlahovic yang tadinya mikir-mikir 12 juta euro, gajinya gede banget itu, kayak posisi pemain bintang banget memang. Ya. Terus juga turun jadi 7 juta euro dengan kapasitas Vlahovic yang setiap musim dia belasan gol. Memang tidak 20-an gol, belasan gol. Nah, ini yang mau kita diskusikan, seberapa jauh dan penting Vlahovic ada di Juventus dengan menerima perpanjangan kontrak sampai 2030. Mungkin gua kali dulu ya. Dari pemberitaan Vlahovic yang tadi gue bilang ya, sampai dia itu drama dulu di akhir-akhir dari musim ini, karena kalau misalkan Vlahovic nggak extend, kita bakal kehilangan Vlahovic secara gratis, bakal free transfer nih. Tetapi dalam perjalanan Vlahovic memilih untuk stay di Juventus, dan kebimbangan itu akhirnya dia jawab sendiri kan, dia mau tetap berada di Juventus dengan gaji yang, ya mengurangi gaji kan bukan hal yang mudah buat semua orang ya di dunia ini ya. Kayaknya nggak ada deh orang seneng dikurangi gajinya ya. Betul. Nah, menurut lu kenapa drama ini akhirnya dipilih oleh Vlahovic memilih untuk bertahan di Juventus dengan mengurangi gajinya? Apakah dia menjadi lebih realistis ataukah seperti apa? Karena dia juga tahu bahwa dia juga diincar juga di klub lain. Silakan nih. Gue mau ngebuka pakai bahasa Inggris. Apa? Time is running out because shit happens. Karena awalnya Vlahovic ini pede banget, banyak kok yang mau gua. Ya. Klub-klub Barcelona lah, Munchen lah, siapa lah, atau mungkin kemarin kalau nggak salah sempat ada dari Turki juga kan? Iya, ada. Ada ini mau gua, lah gua cedera, gimana gua mau jual diri kalau gua cedera? Ya udah deh potong gaji. Kan ada kalau OnlyFans. Beda ya. Iya, Beda jadi ya buat gua kayak gitu. Jadi mau nggak mau dia, karena kejadian dia cedera, dan cederanya tuh nggak ringan loh, 3 bulan absen tuh. Si Pubalgia. Pubalgia. Iya itu cedera, dan itu memang cedera Selangkangan. otot paha dalam sebenarnya. paha dalam. Dan itu memang cedera dia yang berkali-kali kejadian jadi groin strain tuh udah beberapa kali cedera di Vlahovic. Dan itu jadinya dia nggak bisa menunjukkan performance dia yang menjustifikasi kalau gue layak lo dihargain nanti gaji, kalau gue minta gaji segini gitu. Iya, dan betul. dan tuh biasanya sekarang di Juve pun dengan gaji 12 juta
semusim ya dia tidak memberikan apa-apa yang kita harapkan kan. Dia cedera panjang lah, terus golnya juga masih seret. Jadi memang rentetan kejadian itu membuat dia mau nggak mau harus negotiate kontrak. Nah, mungkin ntar bisa dijelasin sama yang lain. Memang kalau dari secara skill set sih menurut gue sih Vlahovic sih peaknya Vlahovic ya masih bisa karena dia bisa holding on the ball lah, distribute, finishing. Tapi itu dia balik lagi. Ya Juve sendiri kan juga lagi masih dalam fase pencarian nomor 9 yang utamanya nih. Ada opsi di mana kalau Vlahovic ternyata bisa nih kita nego turun gaji, gas lah. Ya itulah yang kejadian sekarang. Ya, jadi ada kondisi-kondisi yang memaksa Vlahovic berpikir ulang ya, mendingan stay di Juventus gitu ya. Iya, Salah karena satunya cedera ya. pindah kemana juga belum tentu ada yang minat. Betul. Di Barcelona. Belum tentu juga lah. Kan Ada udah Rashford. ketuaan itu Lewandowski. Rashford kan udah ada tuh. Tinggal Rashford bayar. jadi striker utama. Ya bisa. Bisa. Oke, Forward. oke. Ya, jadi pesan dari Ali tadi mengenai kenapa dia mengambil keputusan itu karena Realistis. ya karena Realistis. kondisi-kondisi Biar yang penting dapur ngebul bang gitu kan. kondisi-kondisi cedera itu yang membuat dia kayaknya memang lebih baik gue di Juventus ya. Nah, kalau menurut Ricky nih, jika Vlahovic benar-benar bertahan dan bermain lagi ya, kehadiran striker seperti Vlahovic nomor 9 ini di sistem Spalletti ya. Kan kita belum bersama Spalletti yang sangat panjang dan ini nanti Vlahovic akan sangat panjang bersama Spalletti. Menurut lu prediksi lu akan seperti apa Vlahovic dengan Spalletti ini? Apakah akan lebih grow up lagi ataukah ya sama aja kayak kemarin-kemarin? Oke. Mulai dari kita mulai dari yang sudah terjadi dulu. Saat Spalletti datang, Vlahovic main dan hasilnya menurut gua Vlahovic cukup memuaskan ya bang, bener gak? Ya, Lu setuju gak? lumayan. Cukup memuaskan. Nah itu membuktikan salah satu bukti bahwa sebenarnya udah cukup nyetel, Cap. Jadi cocok dulu nih chemistry di awal nih. Lalu kalau kita balik ke belakang, coba kita ingat-ingat lagi, Spalletti itu identik dengan striker nomor 9. Yang paling identik terakhir kan dia bersama Osimhen. Ya kan? Dan Spalletti pernah mengatakan di sebuah konferensi pers bahwa dia memang butuh striker nomor 9. Pure nomor 9 striker murni yang memang punya physical kuat, bisa nahan bola dan bisa membantu lini serang. Bisa ngepres. Betul. Dan menurut gua saat ini yang punya tipikal paling mirip dengan Osimhen menurut gua di Juve squad saat ini cuman Vlahovic. Jadi itu dua faktor utama tuh. Yang pertama chemistry udah dapat dari awal, udah cocok. Yang kedua memang Spalletti jelas-jelas menginginkan striker dengan tipikal seperti Vlahovic. Lalu berikutnya adalah Juventus ini kalau misalnya punya Vlahovic, punya striker nomor 9, ada titik tumpu serangan ujungnya tuh jelas bang jadinya bang sekarang bang. Kalau Cambiaso, Kenan Yildiz melakukan crossing, ada ujungnya gitu loh. Iya gak sih? Lu ngerasa gitu gak sih kayak sekarang nggak ada yang dituju nih. Ya, Chico. Bingung. Iya, jadinya Chico jadi si Jangkung. betul. Jadinya kayak crossing Insya Allah aja gitu kan. Insya Allah ada yang nyundul nih gitu. Ya, atau lompat Mario Mike Bros. Kenny dari Betul. belakang. Jadi faktor-faktor itu yang menurut gua cukup membuat Dusan Vlahovic itu punya sedikit sih ya, punya banyak faktor yang memungkinkan dia bisa stay di Juventus. Sama terakhir sinergi sama Kenan Yildiz ya menurut gua ya, karena dia punya kayak chemistry khusus sama Kenan Yildiz di beberapa momen merayakan gol. Terus Kenan golin, Dusan yang nyamperin atau sebaliknya. Menurut gue tuh chemistry kecil yang sangat memungkinkan untuk bisa sinergi di lapangan gitu sih bang. Jadi menurut gue itu sih faktor-faktor yang memungkinkan Kenan Yildiz, Dusan Vlahovic akan menjadi salah satu calon terkuat striker Juventus untuk berikutnya. Sekarang dan berikutnya gitu sih. Oke, jadi lu berpikir optimis ya dengan Spalletti ya? Harusnya Bahwa iya. Vlahovic bakal bisa running dan bisa grow up ya. Oh iya. Dan satu lagi ya bang ya, kayak yang tadi lu bilang mengurangi gaji itu tidak untuk semua orang. Berarti kan kalau dia sudah siap untuk mengurangi gaji, artinya dia punya hati untuk Juventus. Dan perasaan itu yang tidak bisa dimiliki oleh semua pemain bang. Kalau lu udah main dengan hati, artinya lu punya integritas, lu punya skill set, lu punya keinginan, semuanya harusnya bisa menjadi lebih termotivasi bang. Iyalah. Itu sih. Gak ada orang yang mau dikurangin gaji. Betul makanya. Kayaknya kalau dikurang gaji langsung meja bosnya wah dibalik Kayaknya not for everyone aja gitu ngurangin gaji. balik langsung. gaji. Gaji apa-apaan nih pak? Gitu nggak ya Vlahovic apa-apaan saya kurang gaji. Oke, gue ke ya tadi kan lu bilang, tadi Ricky bilang sempat sinergi dengan Yildiz. Memungkinkan nih Vlahovic untuk di pairing atau duet target dua striker. Zaman dulu kan
Juve ada identik duo striker ya, Zlatan Del Trezege. Piero Inzaghi, terus Del Piero Trezeguet Zlatan dengan Treze. Zlatan, Yeah. ya, jadi ada selalu duet-duet gitu. Matri Vucinic, Yes, betul. Matri Duet antar rantau. Tevez Morata. Yes. Oh ya, Tevez Morata. Sebelum Tevez Morata tau nggak Tevez Emma? Llorente. El Leon. El Rey, Leon. El Leon. Selalu ada pairing begitu. Tadi kan Ricky sudah memberikan pengantaran bahwa Yildiz dan si Vlahovic punya sinergi yang bagus. Apalagi Yildiz sudah biasa main di false nine. Yes. Menurut lu ada nggak kemungkinan bermain pairing seperti itu, dua langsung di depan, ataukah lebih cocoknya target man aja buat Vlahovic? Oke, kalau menurut saya, asik. Apa menurut keyakinan saya? Keyakinan saya. Kalau Vlahovic itu mungkin emang butuh temen sih menurutku. Soalnya ketika dia jadi target man, kayak dia merasa jadi dia punya beban yang, bebannya di gua semua nih gitu kan. Iya. Padahal dulu dia sempet collab-nya sama Chiesa ya dulu, sampai dia kayak punya ikatan tersendiri gitu kan. Ketika Chiesa-nya pergi, dia mungkin bersedia atau gimana, jadi ngaruh ke performanya dia yang sempat ambruk gitu kan. Nah mungkin bisa partner, mungkin bisa dengan Yildiz atau mungkin yang lebih seperti David and Goliath gitu kan ya, tapi bukan Jonathan David nih. Si Chico kan kecil kan. Iya, Nah, iya, itu Bocil. juga pernah tuh ketika Chico ngegolin tiba-tiba diangkat sama Vlahovic gitu kan. Iya, Itu iya. kalau bisa dipatenkan mungkin bisa lebih bagus lagi tuh. Ya antara Yildiz Vlahovic atau Chico Vlahovic, ya yang mana yang nanti lebih cocok akan dipakai di situ. Nah kalau lu lebih cocoknya dia mana? David Vlahovic. David. David and Goliath. Ya mungkin kalau David di Leipzig sebelumnya kan dia mainnya dua striker juga kan, Iya, sama betul. Sesko kan ya. Ya mungkin bisa nih dua nih, David dan Vlahovic. Siapa tahu berjuang. Kalau ya pas lagi lawan tim papan David bawah. apa Openda? Iya, Openda ya. Openda di Leipzig, Ketuker Openda. saya. Iya, ketuker. Ya ketuker deh. Ya itulah pokoknya dicoba-coba itulah. Kalau cocok kan berarti nggak perlu beli lagi kan kalau gitu. Iya, Jadi iya. lu lebih senang Vlahovic itu pairing ya? Ya pairing Dua aja. striker ya, Soalnya- bukan target man satu ya? Iya, setelah beberapa penampilan buruk yang terakhir itu emang kayaknya karena dia merasa terbebani aja ketika dia harus gendong sendirian gitu. Iya. Oke, itu tadi mengenai Vlahovic. Kita geser sedikit ke berita Nico Gonzalez ya. Diberitakan Nico Gonzalez ini bahwa Atletico Madrid punya potensi untuk mempermanenkan Nico Gonzalez dengan syarat-syarat main 20 kali ya, bila tercapai. Bila Udah tercapai tercapai dan main minimal satu babak, dan harga transfernya itu sekitar 32 juta euro. Tapi di berita lain juga Luciano Spalletti berharap juga Nico Gonzalez bisa didatangkan. Jadi ada tarik-tarikan nih antara Spalletti menginginkan, antara Juventus mendapatkan 32 juta euro. Nah, ini yang menjadi diskusi yang menarik. Pilih 30 juta euro atau Nico Gonzalez? Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Apakah Juventus memilih 30 juta euro ataukah mengikuti keinginan Spalletti? Ini yang menjadi pertanyaannya. Nah, kalau dari sisi Ali nih, jika melihat performa Nico Gonzalez yang sudah mulai menjadi tim line up ya, Line up, sering line up, line up line ya dari Atletico Lumayan, Madrid ya, sering. udah sering jadi line up, dan kalau line up otomatis punya peluang untuk jadi permanen di sana. Tapi kalau line up juga itu menandakan dia punya kapasitas. Nah, menurut tuh pertanyaannya seperti apa nih memanfaatkan Nico Gonzalez, ataukah justru ya udahlah kita cari profil lain lagi? Menurut lu lebih baik memanfaatkan nih. Nico Gonzalez atau sebaiknya nggak usah? Oke, salah satu trade paling bagusnya Nico Gonzalez itu adalah menurut gue versatil. Dia bisa main di Lini depan aja versatilnya sih. iya tetap aja, tapi dia bisa utilize dia di kiri, di kanan, sama kadang-kadang dia bisa jadi CF. Kalau gue patokan dia tuh versi terbaik dia itu sebelum pindah ke Juve di Fiorentina. Itu kan dia banyak main di kiri dan di kanan, dan juga kadang jadi nomor 9 gitu loh. Sundulannya bagus kan, timing sundulan dia untuk seorang winger termasuk bagus. Nah, gue di sini jadi malah berpendapat Nico Gonzalez nih bisa kepake di Juve nih, karena memang bukan buat pemain utama sih, tapi memang untuk pemain rotasi dulu di awal. Yeah. Tapi skill setnya dia yang cukup lengkap ini ya, gue berharap ya siapa tahu bisa jadi Weston berikutnya gitu. Mungkin tidak di area bertahan ya, tapi di area depan di mana
sebenarnya Juve juga butuh some kind of rotation kan untuk di mana Juve nanti ya harapannya menjalani multiple kompetisi gitu loh. Jadi ya mending dan era sekarang harga 32 tuh receh nggak sih? Kalau lo udah bisa dapat pemain senilai Ya Serie A masih gede lah buat ya Serie A. senilai gitu, tapi lo bisa main di 2-3 posisi yang berbeda, buat gue tuh beneficial. Dan memang info terakhir kan juga Spalletti tertarik kan untuk manggil balik si Nico Gonzalez, ya itu dia. Jadi menurut pun misalnya nanti dia tidak jadi pemain utama, kalau gue bilangnya mendingan lo punya tapi jarang kepake daripada pas butuh nggak ada gitu. ini hal utama yang harus bisa kita dapatkan potensi terbaiknya dari Nico Gonzalez. Oke, jadi karena Nico Gonzalez versatile, lu jadi melihat potensi ya bahwa Potensi, bergabung iya. dengan. McKennie versi upgrade ya. Ya, berarti Zegrova gini loh. Belum tentu. Waduh banyak banget dong kanan. Biarin ya nggak apa-apa, biarin berkompetisi aja. Jadi kan Zegrova terus si Chico iya, tambah lagi. kan memang Chico udah sepanjang- kunci. Gonzalez. sepanjang kompetisi ini kan pasti pemain nggak ada yang up Sehat terus ya, terus kan, pasti ada ups and downs karena diharapkan ketika ada salah satu yang lagi underperform, si pemain pengganti ini bisa mengisi kekosongan tersebut. Oke. Gue kalau nanti aja gue nih Gonzalez ini dulu deh ke pertanyaan Ricky dulu Oke. deh. Nah kalau seandainya Juve tetap ambil nih 32 juta euro nih, ya dia nggak peduli apa kata Spalletti. Mau butuh duit. Ya. Menurut lo kalau Juve tetap memilih ngambil duit itu 30 juta euro, itu keputusannya tepat nggak? Daripada mendengarkan Spalletti. Ya, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya Bang, karena 32 juta euro cukup besar ya. Jadi kalau misalnya kejual dan 32 juta euro, ada beberapa faktor yang menurut gua harus diperhatikan nih. Keuntungan dulu deh, keuntungannya ya likuiditas transfer lah ibaratnya. Kayak misalnya dana ini 32 juta euro ini bisa kita pakai untuk mempermanenkan Chico dulu. Chico kan belum permanen kan? Iya. Iya kan? Udah. Hah? Udah. Chico udah ya? Udah. Chico udah ya? Oke. Buat beli openda-openda yang Oh, lain. belum. Oke, sorry, gue lupa kali ya. Chico udah permanen ya. Atau untuk mendanai kontrak baru Vlahovic misalnya, ya kan? Nah, intinya bisa digunakan untuk hal lain lah. Terus yang kedua adalah estimasi gaji nih, ya kan? Gaji kalau misalnya melepas Nico, berarti kan Juventus akan sedikit lowong untuk masalah gaji. Cuman ada syaratnya nih, kalau misalnya memang Juve mau mau ngelepas si Nico, harus ada syaratnya menurut gua Bang. Uang 32 juta euro itu jangan dipakai untuk yang lain-lain lagi. Langsung cari winger yang memang benar-benar berkualitas, masih muda, tidak punya tidak punya riwayat cedera, ya kan? Karena sama-sama kita tahu Nico cukup bersahabat dengan cedera, ya kan? Dan itu menjadi salah satu faktor kenapa dia dipinjamkan musim kemarin ya, bener ya? Musim lalu dipinjamin ya? Apa 2 musim lalu lupa gua. Musim ini dipinjemin ya. Nah, itu Bang. Nah, dari sisi Spalletti nih sekarang nih ya. Spalletti pernah ngomong di konferensi pers juga, gue pernah baca di Twitter bahwa dia sangat menyukai penyerang yang versatil. Itulah kenapa makanya McKennie main mulu. Ya kan. Nah, Nico ini yang tadi dibahas Bang Ali juga, gue setuju banget. Dia cukup versatil. Jadi dia bisa main di semua lini, di lini depan. Nah, ini akan menjadi berat karena Juventus di satu sisi harus mencoba untuk likuiditas keuangan, di sisi lain dia harus menuruti kemauannya Spalletti. Tapi syarat yang tadi gue omongin itu, kalau misalnya 32 juta euro itu bisa digunakan untuk langsung mencari winger lain, tidak dipakai buat yang lain-lain lagi, gue nggak masalah. Asal kualitasnya terjaga pemain ini. Gitu. Cuman masalahnya 32 juta euro untuk winger berkualitas kayaknya agak sulit ya. Paling ujung-ujungnya Benvenuto Berardi. Nah, itu. Jadi teman-teman mungkin bisa jawab kira-kira jawaban terbaiknya apa nih? Kalau gua syaratnya itu aja sih tadi sih. Kalau misalnya memang nggak mau ngambil Nico 32 juta euronya ganti pemain lain yang punya kualitas bagus. Oke, ya jadi yang penting bagaimana nanti gantinya ya. Yui. Tapi gue melihat sih kayaknya ini bakal di akhir musim banget dah. Tunggu lihat potensi Juventus di klasemen gimana deh. Karena kalau kita nggak nyampe ke spot Liga Champions kayaknya nggak ambil pusing Juve, kayaknya ambil aja deh tuh 30 juta euro kayaknya sih. Kayaknya, tapi nggak tahu deh, kita lihat di akhir musim nanti. Nah kalau tadi menyambung tadi pertanyaannya Ricky, yang penting gantinya. Nah menurut lo betul nggak gantinya itu harus sesuai? Apakah mendingan itu di take over ke posisi-posisi lain? Bahwa Spalletti itu butuh banyak juga di posisi-posisi lain, kayak back, kayak left back,
ya kanan kiri mah udah ada ya Holm ya sekarang ya. Ya udah. Yang Masih kan pinjam. yang sisi kanan bek kanan kan sekarang kan si Weston mulu tuh right backnya kan. Ya jadi sisi kanan apakah sisi tengah apakah center back. Nah menurut lu alokasinya kemana nih untuk kita bisa sehabis melego si Nico Gonzalez ataukah langsung pairing lagi karena kan sudah ada Zegrova juga sebenarnya. Nah, menurut lu gimana? Oke, kalau dari wishlistnya Spalletti itu kan yang back sayap, gelandang jangkar, gelandang kreativitas, trequartista sama striker ya. Ya. Menurutku yang paling penting untuk saat ini tuh penggantinya Locatelli sih. Soalnya kita ketika nggak main pakai Locatelli hancur banget soalnya. Pas lawan Roma kan kita sampai berdarah-darah kan. Untung aja bisa nyeimbangin kan di akhir-akhir gitu kan. Terus pokoknya di match ketika misalnya Locatelli diganti, Juve langsung ambrol gitu kan. Nggak ada filternya lagi. Jadi kalau menurutku Locatelli perlu dicarikan pengganti atau bisa wakilnya dia atau bisa sekalian buat Sporting bersaing dengan dia. Jadi Locatelli pun nggak di zona nyaman. Jadi ketika dia punya sosok yang ternyata buat bersaing di starter kan, jadi dia pasti akan mengupgrade dirinya. Dan itu kan yang sebetulnya musim sebelumnya itu kan Cup Manor sama Douglas Luiz ya yang diharapkan bisa memacu kreatif Locatelli, bahkan sempat di sebelumnya Locatelli cadangan nih gitu kan. Ternyata Locatelli malah jadi starter nih di kapten sekarang. Jadi ya emang butuh sih pelapisnya Locatelli buat saat ini. Jadi menurut lo mengambil 30 juta euro terus ke pos lain tuh nggak masalah ya? Nggak harus lagi ke posisi sayap. Harus, soalnya sayapnya udah lumayan banyak lah kita. Ya. Cuman masalahnya di winger kanan khususnya karena kan Nico kan Chico kaki Zegrova. Iya, Nico kan kaki kiri kan. Otomatis dia sering beroperasi di kanan. Nah, saat ini yang jadi kunci kan cuman Chico doang. Yang paling pure main terus tidak pernah cedera ya kan. Zegrova penggantinya itu cedera mulu, Bang. Dan hampir tidak pernah konsisten gitu. Maksud gue dia tidak bisa kita andalkan sepenuhnya gitu. Itu yang gue takutin Ada sih. berita terakhir katanya dia nggak ngambil cuti yang dikasih. Nah, Dia latihan fisik. itu sih yang gue takutin. Takutnya Nikonya amit-amit cedera, tidak ada pengganti. Makanya kita butuh Nico itu sih. Zegrovanya kali. Iya maksud gua Nico si Cikonya Oh, cedera, Chico. nggak ada pengganti. Mirip-mirip ya. Cikonya cedera nih, amit-amit nih, nggak ada pengganti nih. Zegrovanya McKennie lagi nggak ntar. sehat lagi nih. Akhirnya McKennie lagi nanti ujung-ujungnya. Oke, jadi gitu. tadi kan 30 juta ya. Maksudku mending buat ini dulu sih sebenarnya kalau Spalletti pun sebenarnya dia cukup fleksibel ya ketika dia nggak punya winger, dia akan main jadi 3-4-2-1 Iya, lagi. iya, Jadi iya. dia Formasi pakai ya. dua penyerang AM ya. AM ya. Jadi ya menurutku masih bisa lah diituin. Ya, lini depan sebenarnya masih bisa diotak-atik sih bang, masih bisa di. Gua kira dia mau ngomong 30 juta buat umroh. Tapi itu buat melunasi Novenda aja kurang. Buat umroh. Melunasi Novenda kurang 30 juta. Iya. Openda tuh bayarnya nyicil. Aduh, Oh iya, bisa ya. itu harus banget bang, Cicilan. itu harus banget ya. Iya harus. Ya kan Orang klausulnya mudah. 10 iya, besar ya? 10 besar. Shit man. Nyicil 5 tahun. Tapi kalau sebelum lunas dijual bisa? Ya bisa lah gimana? Siapa yang mau itu dia. Mau tapi nggak 30 juta. Enggak, Openda itu cocoknya dilepasnya jangan langsung jual gitu, nggak ada yang mau. Pinjem aja dulu, Ya. tes. Kalau cocok kan bisa. Iya, bawa gitu. ke rumah. Ya lu nyari siapa yang beli Openda dengan tidak ada gol gitu, mah siapa yang mau beli? Di rental aja lu sewa kali aja bagus kan. main ya, Main busuk. Tapi gua kalau mau ngomentarin Nico ya, Nico Gonzalez itu dia punya set skill di mana ini berbeda dengan karakter penyerang sayap Juventus yang lain. Ya. Salah satunya kalau dribble dan melewati lawan itu rata-rata penyerang sayap Juventus sudah seperti itu. Ya. Kayak Cambiaso, Yildiz, Chico. Zegrova. Tapi ada satu karakter, satu set skill Nico Gonzalez bila nggak kita jadi permanen, bila Atletico nggak jadi ambil, kita yang tarik, yaitu dia mampu bisa membuka ruang kayak dapat umpan terobosan seperti Boga. Ya. Nah jadi kalau ada Boga di kiri yang bisa menerima umpan terobosan, nah Nico bisa Kanan. menerima umpan terobosan di kanan. Ya. Itu ada
ada di golnya waktu dia musim kemarin dia dapat umpan terobosan dari Koopmeiners dan dia bergerak diagonal, lagi-lagi bergerak diagonal, ada pergerakan yang sangat cerdas dari seorang pemain bola dan Nico Gonzalez bisa punya set skill seperti itu. Dia bisa menerima umpan terobosan dan dia menciptakan ruang untuk dikasih umpan terobosan dan gue pikir di situ bagusnya Nico Gonzalez bila kita ambil lagi dari Atletico Madrid. Tapi balik lagi keputusan ini ada di tangan Juventus di akhir musim mungkin. Mana apakah lebih baik mengambil uang dari Atletico atau kita mainkan Nico Gonzalez lagi. Oke, kita lanjut ke rumor-rumor Mercato ya. Ada 3 nama rumor Mercato adalah Sanesi, terus Vicario, terus ada Goretzka ya. Nah, 3 nama ini selalu beredar muter-muter. Tapi nggak apa-apa, kita mau ngomongin update-nya aja. Ini sudah sering kita bahas juga, cuman nggak apa-apa, kita update-nya aja ya untuk kita bahas lagi ya bahwa untuk si Mercato ini kalau untuk Ricky dulu deh ya, Vicario ya. Vicario karena baru main nih tadi malam nih. Ya, Vicario memang didekatin sama klub Italia salah satunya Inter ya. Terus Juventus juga mantau juga situasinya. Cuman beberapa internal Juventus merasa ini bukan profil yang tepat. Nah, kenapa bisa menjadi ini di profil yang tepat? Mungkin Ricky bisa menyamakan persepsi dengan Juventus atau lu punya persepsi tersendiri dengan Vicario? Ya, oke. Gini, soal Vicario ini gue coba cari beberapa artikel atau source data ya Bang ya. Kita ngomongin data nih sekarang nih. Vicario ini ternyata tidak kalau misalnya para Juventus ini nggak setuju, mungkin bisa dengerin data-data ini dulu. Pertama, kemampuan shot stoppingnya ternyata elit Bang, cukup elit ya Bang ya. Jadi dia adalah salah satu kiper atau kiper Italia pertama yang punya nilai sempurna dalam laga Liga Champion. Dalam suatu laga Liga Champion itu waktu dia lawan AS Monaco. 10. Mungkin bisa di searching ya, nilainya 10. Ya, nilainya 10. Itu kiper Italia pertama yang dapat nilai. Lalu yang kedua, distribusi bolanya. Distribusi bolanya sangat bagus Bang, sangat elit. 70-74% di musim ini. Ya kan, walaupun dia harus beradaptasi dengan sistem sepak bola yang terus berubah dari Igor Tudor maupun pelatih sebelumnya gitu. Lalu yang ketiga, nah dia punya story sama coach Spalletti ya ternyata ya, karena dia deputinya Donnarumma waktu Spalletti ngelatih timnas Italia di 2023 sampai 2025. Jadi kenapa Vicario selalu yang dibawa sama Spalletti, karena Spalletti suka sebenarnya. Ya, jadi dia menganggap Vicario adalah sesuai sama karakter dan etos kerjanya, dia suka gitu. Jadi 3 faktor itu yang membuat Juventus ini imbang sebenarnya, harus cari yang mana gitu Bang ya. Karena mencari kiper ini sebenarnya nggak mudah Bang. Agak sulit mencari kiper. Kalau misalnya kemarin kita maunya siapa karena Seki ya kan, karena Seki pertama harganya mahal, memang masih muda, dia punya kualitas yang cukup oke, statistiknya juga bagus, cuman kan ini kan dari Atalanta ya, lagi-lagi ya biasanya Atalanta kalau jual ke kita itu selalu mahal-mahal gitu. Apakah uangnya ada, apakah bisa terpenuhi masalah dananya, nah itu sih yang jadi pertimbangan. Tapi kalau misalnya gue ditanya mau Vicario atau enggak, dibanding di Graham dengan Vicario lah jauh. Gitu. Jadi gue oke aja sih Bang, nggak ada masalah. Oke, jadi sebenarnya berbalik dari internal Juventus ya, bahwa lu malah melihat potensi-potensi dari Vicario ya. Bahkan dia sudah bekerja sama dengan Spalletti. Dan itu sebuah keuntungan buat Juventus kalau udah pernah bekerja sama kayak gitu. Karena sepanjang 2023 sampai 2025 saat Spalletti melatih timnas Italia, Vicario selalu dibawa. Berarti kan ada ini kan, ada chemistry, ada kepercayaan dari Spalletti kan, gitu sih Bang. Iya. Oke, gue ke Ali. Ini rumor yang berbeda lagi. Sanesi nih. Senesi apa Sanesi sih? Senesi ya. Marcos Senesi ya. Back Bournemouth ini menjadi rumor Mercato yang tidak berkesudahan, karena yang bikin ini menarik karena free transfernya sih. Ini menarik free transfernya. Cuman jadi barang rebutan karena dari Premier League juga banyak yang mengincar dia, belum lagi dari Barcelona. Tapi Juventus masih aktif terus berbicara dengan agennya. Endingnya akan seperti apa nih? Apakah akan bersama Juventus? Karena Spalletti juga merequest juga nama ini. Kalau menurut lu gimana dari rumor Mercato yang lu tahu tentang Senesi? Kan kalau gue ngelihatnya dia memang udah lumayan lama ya dikaitin sama Juve, udah dari sebelum winter Mercato, malah kan tadinya mau Juve bilang mau pas winter Mercato tapi enggak. Nah, ini jatuhnya akan sangat vital buat Juve, makanya Juve harus bisa lolos ke Liga Champions musim depan, karena
mendatangkan pemain-pemain kayak Senesi ini tuh butuh apa? Ya, tarik. Faktornya tuh bukan faktor gaji doang, tapi sporting projects gitu loh. Jadi buat apa lo misalnya pindah ke tim dibayar 10 juta, tapi ya timnya cuma main di liga lokal, nggak main di Liga Champions, dan itu bisa banget kejadian karena kita sama-sama tahu Liga Inggris kalau transfer pemain dan gaji pemain kan udah nggak ngotak kan. Nah, jadi bargaining power utamanya Juve ke Senesi itu sebenarnya bukan gaji. Kita bisa sama-sama tahu lah. Juve itu kalau gaji pemain sekarang maksimal ya paling 6. Yeah. Mereka bisa 6 dan Senesi bukan pemain di level itu. Mentok 3 atau 4 paling kalaupun jadi. Nah, tapi di satu sisi mungkin bisa ada performance bonus, terus juga Juve bisa ngejanjiin nih lo gaji cuman 4 juta, tapi kita main di Champions League loh. Visibility lo akan naik kalau main di Champions League minimal Kalau 8 saingannya Barca agak sulit-sulit juga. enggak, minimal 8 kali deh gitu. Dan pemain dengan skill set kayak lo kalau masuk Juve sudah hampir pasti bakal jadi pemain utama. Karena back-back yang lainnya tuh nggak ngangkat. Saingannya cuma Bremer, yang mana Bremer butuh partner gitu kan. Nah, jadi itu dia. Kelanjutan rumornya Senesi ini akan sangat bergantung sekali sama apakah Juve akan lolos Liga Champions apa enggak musim depan. Lagi-lagi pijakannya adalah akhir musim ya. Betul, iya memang. Nggak ada yang bisa dikait sampai dari sekarang kalau masih sisa 10 pertandingan gini. Ya itu nanti akan menggeser kalau nggak Gatti, Kelly tuh. Iyalah. Iya, 2 itu. Kelly. Gatti sih kayaknya. Kelly. Yang ada harganya. Kelly. Oke, thank you Ali. Gua terakhir ke Kay. Ya lagi-lagi mirip Senesi nih. Berita yang berulang-ulang tapi mungkin ada update dari lu tentang Goretzka yang mana ini juga jadi request Spalletti ya. Nama-nama yang kita sebutkan ini kan adalah request Spalletti ya. Menurut lu apa nih? Realistis nggak mendatangkan Goretzka saat ini? Sama free transfer juga ini jadi rebutan orang-orang lah kalau free transfer mah. Bagus nih kayak gini kayak. Goretzka dan Senesi free transfer dua-duanya. Ya. Silakan buat Goretzka. Kalau Goretzka sebenarnya secara skill masih bagus ya, bahkan dia masih dipertimbangkan untuk masuk ke timnas Jerman buat Piala Dunia tahun ini ya. Berarti kan itu pelatih timnasnya masih percaya walaupun dibayar udah mulai nggak inti gitu kan, dia lebih sebagai backup gitu kan, menularkan pengalaman ke pemain-pemain mudanya gitu kan. Tapi dia tetap dipercaya karena ya sebuah tim itu memang perlu senior ya buat mengajari juniornya gitu kan. Tapi masalahnya adalah di gajinya ya. Sekarang sekitar 13 juta. Nah, itu Vlahovic aja kalah tuh gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak mau turun gaji, kayaknya agak berat sih ya kalau mau ngejar Goretzka. Kalau alternatifnya sih mungkin sesama DM ada Frank Kessie. Ya walaupun sekarang di Al Ahly gajinya 12 juta tapi Dibalik dia dibalik Narudal di situ. Ya, pas di Barca itu kan, Gajinya gila. ya, itu kan karena inflasi dari Liga Arab ya. Iya, Pas di Barcelona benar. dia cuma 5,5 juta. Jadi ya pas ke Juve ya masih bisa lah di press jadi Atau 4 Ederson juta. ya. Ya Ederson juga, tapi kan mahal. Ederson kan. mana Atalanta? Ya kalau Frank Kessie kan free transfer juga dan ada pengalaman di Serie A. Jadi mungkin kayak Boga nih ntar nih. Nah, siapa tahu kan. Ya. Tapi ya itu terserah manajemennya lah mau gimana. Oke, jadi permasalahan si Goretzka ini adalah gaji ya. Ya, Apakah gajinya bisa dimaksimalkan sama Juventus atau bisa dinegosiasi? Ya, kalau dimaksimalkan kayaknya nggak sepenting itu juga ya. Ya maksudnya dia bukan bintang yang Iya, benar. gimana-gimana banget, jadi kayaknya gua rasa nggak dimaksimalkan lah. Benar. Oke, mungkin itu aja mengenai rumor mercato kita dan news yang kita bahas tadi. Kita udah banyak bahas dan menarik ya. Dari situ kita akan lihat manakah Juventus. Kayaknya kalau Vlahovic realistis ya untuk bisa kejadian ya. Ya. Realistis. Nico Gonzalez dan semua rumor mercatonya kita lihat di akhir musim. Iya. Akan Kurang lebih 7 ngunci pertandingan lagi. di akhir musim. Hah? Syaratnya yang wajib beli 7 pertandingan. Ya nyampe lah. Nyampe. Ya kalau starter terus ya. Soalnya kan Enggak, ada- cukup satu main satu babak aja bisa. Ya kan 45 menit maksudnya. Sama kemarin kan walaupun nyetak 2 gol dia cuma main 36 menit tuh. Ya nanti di sayang nego-nego banget ya. lah. Nggak masuk ya. Nego-nego lah. Dan La Liga 9 pertandingan ya. Jadi ya kalau 3 pertandingan udah lewat berarti balik ke Juve. Iya bang, bener juga sih masuk. Kalau 3 Hitung-hitungan, pertandingan lewat udah berarti. Ya nanti kita lihat lah. hitung-hitungan kasar. Nanti kita lihat. Nanti kita kalau ternyata lewat ya kita ngobrolin lagi. Oke teman-teman, itu aja dari kita tentang news kita kali ini. Dan jangan lupa juga share, like, and subscribe.
Kita bertemu lagi di episode berikutnya, di video berikutnya. Fino alla fine, Forza Juve!